صلى الله عليه وسلم تغفر الخطايا يا الله والذنوب ببركات الهادي ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية. Status darurat bencana. Jadi ini mungkin sama-sama kita pahami, kita antisipasi dari awal dan pasti antisipasi kegiatan-kegiatan yang mungkin terjadi dan doa kita bersama. Ya, pada beberapa waktu yang lalu bersama Kopda seperti yang disampaikan oleh Kemenak tadi, kita sendiri juga sudah menyalurkan bantuan ini ya kepada provinsi tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan para ulama kita, para umara, wabil khusus Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Asisten, seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Kampar, wabil khusus ahli rumah yaitu Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan nama dan jabatan satu persatu, yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir dalam acara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul kepada kita dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Kita berkumpul walaupun tidak di rumah Allah, paling tidak di halaman rumah Allah. Itu masjid. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah, sudah dibacakan oleh qori kita tadi. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Bila empat ini awak lakukan, kita lakukan. Ngumpul di rumah Allah, baca ayat, jelaskan isi. Apa yang bakalan kita dapatkan? Dapat pula empat. Walaupun Rasul tidak memberikan nomor. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau terlalu risau dan galau menghadapi dunia ini, sering-sering hadir dalam majelis ilmu. Undanglah ustaz. Tak mesti saya, kalau bisa memang saya, tak mesti saya. Masih banyak ustaz yang lain. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Sebenarnya apa awak cari dalam hidup ini? Pagi, sore, siang, malam awak berdoa supaya bahagia dunia akhirat.
Ukuran bahagia itu kan cuma di dua kata. Yang pertama senang, yang kedua tenang. Senang berlabuh di jasmani, tenang berlabuh di rohani. Kalau badan bapak ibu sudah senang dan hati sudah tenang, itulah dia bahagia. Apalagi banyak orang dalam hidup ini badannya senang, hati tak tenang, kurang bahagia. Walaupun punya rumah gadang, karpeta bantang, makanan taidang, ada udang jorandang, ditambah hampe-hampe Palembang, piti banyak di bank, kemana pain naik kapal tabang. Tapi suami ibu tomato keranjang, anaknya suka membangkang, tak ada yang mau sembahyang, alamat mati masuk jurang. Apa gunanya rumah batingke sedan mangkilek piti balipe omesa belek bini barompe? Entah dari mana dapet. Apa guna kayo balinda punya urang punya awak jauh dari dun sana biarlah anda abah piti tapi asalai babudi baguno dalam nagari. Oh kayolah surat sampai situ aja. Ada orang senang hati tak tenang seperti anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makan, malah kelebihan, hatinya tak tenang, induknya tak ada. Atau sebaliknya ada orang nampaknya tenang saja bapak, pokoknya tenang saja, cuman kurang senang. Sebenarnya sih kurang bahagia. Karena kata Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, kesenangan hidup di dunia ini kata Umar bisa diperoleh dengan banyaknya harta. Kesenangan hidup di akhirat besok bisa diperoleh banyaknya amal. Jangan dikira harta itu tak penting. Cuma kadang ada orang ditakdirkan hidupnya rada tenang, cuman kurang senang. Kata istri kepada suaminya, bang, ini ongkos rumah belum dibayar dah 3 bulan. Kau tenang aja lah. Uang sekolah anak 5 bulan sudah menunggak. Tenang. Utang banglah selilit pinggang, aku dah segan keluar rumah. Tenang. Kau yang akan dimasak siang kau bang, dah ada oleh bang. Tenang. Abang kecokik bego bang. Kami di rumah ni tak bisa makan tenang loh bang. Jadi ada orang senang kurang tenang, kurang bahagia. Kalau kau tengok, kalau awak mau bersyukur, awak ni sebenarnya kan udah rada senang. Apalagi yang di depan saya ni, muka-muka senang tu tak bisa dibohongi bang. Kalau saya ni termasuk penuh penderitaan. Ketek merasai gadang sansaru tua merana. Kalau Pak mau bersyukur lah, kalau untuk badan sudah senang, tinggal lagi hati Pak. Hati itu tidak bisa ditengok. Kaum muslimin kalau ingin tenang, sering-sering hadir dalam majelis ilmu. Ini kajian istighosah seperti ini, tabligh akbar ini bagus ini. Makanya sering bikin kegiatan-kegiatan agama. Yakinlah, yang lain ini cuma tinggal dan tanggal, kain pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang. Amal ibadah nih dibawa mati, harta tinggal dibagi orang. Yakinlah itu Pak. Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi Al-Mukarram yang mulia, Al-Ustadz Samsurijal Isagi. Tidak ada. Bawa mayat itu kemari. Selesai. Mayat disebut orangnya Pak, bukan Al-Mukarram. Tinggal dan tanggal. Nah, elok buat acara seperti ini. Dalam rangka hari amal bakti yang ke-80. Ibarat orang dah tua Pak. Cuman belum pikun itu saja. Dah tua ini. Kaum muslimin bicara tentang amal atau kerja, kebiasaan Rasul dan para sahabat ini kalau jumpa kan salam, pisah salam. Salam. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu dia bersalaman, pastilah gugur dosa di antara keduanya sebelum mereka menarik tangannya. Apa ndak elok bersalam? Cuma salam harus elok-elok Pak. Saya termasuk ustadz yang lasak, mohon maaf nih Pak. Mohon maaf Pak ya. Salam tuh elok-elok. Kata Abdullah ibnu
Mas'ud yang mendatangkan gugurnya dosa itu bagaimana? Salam, pegang tangan orang itu sempurna, genggam, tengok matanya, tarik ujung bibir ke samping. Sebab kan ada orang bersalam juga ya, salam enteng. Salamnya si A tapi matanya ke si B. Kapan datang Pak? Ikut tak kehidupan tak kemuli cucu. Dan Rasul itu salamnya akrab. Beliau tidak akan melepaskan tangannya sebelum orang itu melepaskan. Kan ada orang bersalam seperti bersalam dengan hantu, Pak. Tidak betulang. Aku muak dengan orang salam itu. Gugur dosa kebiasaan Rasul dan para sahabat. Nah, suatu ketika Rasul bersalam. Ada kaitannya dengan bicara ini. Rasul bersalam dengan sahabat. Ada seorang sahabat tidak mau salam. Selesai jumpa Rasul ulang. Jumpa tak mau salam. Orang berebut, dia tidak mau salam. Ditengok Rasul sekali, 2 kali, sampai 3 kali, kemudian beliau menegur. Di saat orang lain berebut salam, mengapa engkau tidak mau bersalam? Dijawab oleh orang itu sambil menengokkan tangannya. Ya Rasulullah, tangan saya ini kasar. Betapa tangan itu. Saya tidak ingin tangan saya yang kasar ini berjumpa dengan tangan Tuhan yang mulia itu. Kenapa tangannya kasar? Karena dia seorang pekerja. Nih, amal bakti, seorang pekerja keras. Kata Rasul, diangkat Rasul tangan orang tersebut. Kalau kalian ingin menengok tangan calon penghuni surga, tengoklah tangan orang ini. Menunjukkan kepada awak bukan soal kasar atau tidaknya, Bu ya. Jangan pula ibu gosok-gosokkan tangan supaya kasar, sehingga kasar pula tangan ibu dari tangan suami. Apalagi yang kami pegang. Ibu, mohon maaf Bu, ibu itu kata Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, mengatakan fitrah perempuan adalah makhluk yang lemah lembut. Dia akan tetap indah dan menarik Bu, selama ia mempertahankan kefitrahannya. Jadi ngomong ibu harus lebih lembut dari suami. Assalamualaikum kata suami, jangan ibu lebih kasar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berjalan ibu harus lebih lembut dari suami. Banyak ibu-ibu ini, mohon maaf jangan tersinggung, wajahnya keibuan, cara jalannya kesebelasan. Muak lagi mau nengoknya. Bukan soal kasar tangannya, senang bekerja. Kata Rasul, kalau ingin menengok tangan calon penghuni surga, tengoklah tangan orang ini. Makanya kalau kita buka lembaran Al-Quran yang mulia ini, mulai dari Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka bekerja. Innallaha yuhibbul muhtarif. Allah senang sayang kepada orang yang bekerja. Kaum muslimin tengok Adam alaihi salam, petani. Idris, tukang jahit. Nabi Nuh alaihi salam, tukang kayu. Ibrahim, jual kain. Musa, beternak. Zakaria, tukang kayu. Daud alaihi salam, tukang besi. Nabi Muhammad itu, ya enggak? Awak dulu kalau 2 Pak, itu pun separuh cuma masak. Kalau sudah kambing disembelih, oh mak heboh. Apa yang disembelih? Kambing. Orang kayu kambing. Itulah Rasulullah, semuanya bekerja. Kaum muslimin yang berbahagia, bicara masalah kerja yang ke-80 tahun ini kan luar biasa. Yang awak cari sebenarnya kalau sudah mulai rada tua ini tak lebih dari keberkahan. Jadi kerja tapi jangan lupa berkah. Sebab berkah yang ditakrifkan adalah keridhaan Allah yang menempel pada sesuatu. Itu berkah itu Pak. Umpamanya makan berkah, kalau di situ turun keridhaan Allah. Itu makanya tak kala awak mau makan baca doa, walaupun sebahagiannya mengatakan ini dhaif,
Allahumma barik lana bima razaqtana, diberkahi makanan awak. Keluarga didoakan keberkahannya. Sebab kalau keberkahan sudah menempel, datanglah keridhaan Allah. Permasalahan kita, kalau ingin rumah berkah, kawan berkah, kerja berkah, ini Al-Quran ini Pak. Ini semuanya keridhaan Allah. Mekah berkah, keridhaan Allah. Malam Lailatul Qadar turun berkah, keridhaan Allah. Pokoknya semuanya berkah termasuk negeri. Cuman kalau ingin hidup berkah, ini ceramah nggak boleh lama-lama Pak, sampai selesai saja. Tidak lama-lama saya ceramah, insya Allah. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf, amal kerja, negeri, rumah, pribadi, kalau ingin hidupnya berkah, dua saja syarat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya satu negeri itu, kata Allah, beriman kepada Allah dan bertakwa. Jadi kaum muslimin sebaik-baik modal dalam hidup ini cuma dua. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Apa yang dijanjikan Allah? Akan kuturunkan, kata Allah, rahmat dari langit, kumunculkan dari bumi. Walakin kazzabu, cuman masalahnya mereka mendustakan kebenaran ayat kami. Akhirnya kami azab mereka dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin, jadi mudah-mudahan hari jadi, hari amal bakti ke-80 ini membawa keberkahan. Untuk berkah cuma dua saja. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Cuman itu Pak Ustaz. Itu kata Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran ini kalah. Janganlah lawan dalil dengan dalih awak. Ibu kalau ingin suami berkah, insya Allah ya, usaha berkah, rumah berkah. Rumah tuh Bu, kalau sudah berkah walau kecil lapang. Rumah kalau tidak berkah Pak, walaupun lapang besar, sempit rasanya. Rezeki walaupun sedikit tapi berkah, manfaat. Rezeki banyak tapi tidak berkah, lebih banyak pasak, besar pasak dari tiang. Kenapa diangkat keberkahan? Nah, untuk berkah ada dua. Yang pertama amanu, jadi sajalah orang beriman. Tak payah jadi orang beriman ya. Yakin saja dengan Allah, selesai. Jangan terlalu yakin dengan diri kita. Selagi harapan digantungkan kepada makhluk, siaplah selalu untuk dikecewakan. Masalahnya awak kadang sering melupakan Allah. Itu masalahnya. Gampang putus asa. Kenapa? Kayaknya Allah itu tak ada. Kaum muslimin yang berbahagia, iman. Iman yang kayak mana yang mendatangkan keberkahan Pak Ustaz? Iman ini Bapak Ibu kan ada tiga. Satu sekedar percaya. Pak beriman Pak? Beriman lah Pak Ustaz. Apa tanda Bapak beriman? Ini KTP ya, agama Islam. Ibu beriman? Berimanlah. Tengok Pak Ustaz, kemana-mana aku berjilbab. Ini agama Islam. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau sekedar ngaku-ngaku, banyak orang ngaku-ngaku. Cuma masalahnya diakui atau tidak. Ada orang iman sekedar pengakuan. Mudah-mudahan jangan awak. Yang kedua, iman level 2. Apa itu? Iman yang sudah sampai ke tingkat pengamalan. Nah, mudah-mudahan awak ini lah Pak. Orang lain sholat, awak kan sholat. Orang puasa, awak puasa. Orang ngaji, awak ngaji. Orang zikir, awak zikir. Orang memberikan bantuan, sedikit banyaknya awak memberikan bantuan. Apalagi ibu-ibu tadi itu ya, 30 juta. Banyak tuh. Kalau dibelikan kerupuk tuh tutup pengginang nih dua. Alhamdulillah lah. Tapi ini level 2. Cuman kalau bisa, karena awak ini sudah mulai rada tua, adalah amal bakti hari HAP ini, hari amal bakti Kementerian Agama ini. Iman yang dimaksud di sini iman yang sudah ditularkan Rasul kepada hati sahabat. Apa itu? Nah, iman yang sudah sampai ke tingkat ihsan. Sudah merasa ditengok, ditatap oleh Allah. Ini sekarang ini kalau awak merasa ditengok, ditatap oleh Allah, pasti elok-elok awak. Pandangan Allah ini kan masuk ke dalam hati.
tengok sekarang. Siapa ibu yang serius mendengarkan ceramah, tahu Allah tuh. Siapa yang mengutuk-ngutuk lama, ya boleh tahu. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Jangan terpesona dengan bentuk badan. Wala ila suwarikum, bukan, jangan permasalahkan. Tapi dia tengok Allah nih sampai ke dalam hati. Allah sekarang sedang nengok. Itulah seabdul-abdul iman. Tak kala seseorang merasa ditengok, ditatap oleh Allah, kalau seandainya itu tertanamlah di hati seseorang, Pak, tidak ada kekacauan di dunia ini. Orang sudah merasa ditengok, iman kan mendatangkan rasa aman. Iman mendatangkan rasa jujur, amin. Iman, aman, amin, 3 serangkai tak bisa dipisahkan. Cuman masalahnya pongkolnya ini yang bermasalah. Ya kalau sudah di sini bermasalah, hancur semuanya. Hati ini kan kunci, Pak, letaknya iman. Tidak ada urusan yang lepas dari hati. Itu makanya meninggalkan rumah disebut hati. Hati-hati. Di jalan banyak tulisan, mohon maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Sampai di tempat kerja senang sama seseorang, namanya jatuh hati. Kalau diterima senang hati, kalau ditolak sakit hati, berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka, awak mau, namanya sehati. Lahirlah anak si buah hati, anak nakal makan hati. Orang rajin tidaknya ke masjid bukan masalah kaki, masalah hati. Cobalah tengok, hati kalau sudah dekat ke masjid walaupun jauh, dekat rasanya. Tapi hati kalau jauh dari masjid walaupun satu dinding, jauh rasanya. Hati ini tempat iman. Ini pengaruh. Tak kala seseorang itu sudah punya iman yang sudah sampai ke level ihsan, tenang sajalah. Pandangan manusia ini tidak ngaruh. Yang penting baginya pandangan Allah. Orang kalau sudah dihadapkan dengan ihsan, ini Pak, isi Al-Quran ini cuma 2, separuh perintah, separuh larangan. Tak kala dihadapkan dengan perintah, muncul sungguh-sungguh. Tak kala dihadapkan dengan larangan, timbul hati-hati. Kenapa hari ini awak kurang sungguh-sungguh melaksanakan perintah? Masalahnya tetap kembali kepada iman tadi. Belum merasa ditengok. Menurut ibu, Bu, kapan orang ibadahnya paling elok? Solat paling elok penampilan, paling teratur, paling khusyuk, paling tertib, paling mantap bacaan. Kapan? Solat waktu kapan? Ada yang mengatakan jamaah, Pak Ustaz, waktu jamaah, solat tahajud, solat duha, macam lah, solat berjamaah, solat hari raya. Itu baru nampak kulitnya. Kalau ingin elok solat, nengok orang elok solat kapan? Ya, waktu sedang dia ikut lomba solat. Kalau tidak percaya boleh coba. Di bapak-bapak ini sempat di Kementerian Agama ini lomba solat antara instansi. Juara 1 umroh. Bolehlah tengok, Pak. Susah juri menentukan mana juara 1. Elok semuanya, bacaan mantap. Kenapa? Dia sadar saat itu dia sedang diperhatikan, sedang dinilai. Cuman kadang-kadang perasaan ini tidak bertahan. Seperti anak kita ikut lomba kan juara 1. Subuh coba suruh sholat. Subuh sholat lagi sholat. Kakak juara malam tadi sholat. Mana yang juara tadi? Kaum muslimin merasa ditengok. Itu makanya dibuat di kantor tuh CCTV supaya manusia sadar ada yang mantau. Di badan awak ini kan dibuat Allah CCTV yang banyak. Ini apa? Mata kepala, turun ke bawah mata hati, lari ke tangan mata siku, di bawah itu mata kaki, naik ke langit matahari, di awang-awang mata angin, turun ke sungai mata air, masuk ke dapur mata pisau, lari ke dompet mata uang. Istri yang kebaikan suaminya duit belanja mata duitan. Suami yang suka menengok bini orang mata karanjang. Kenapa banyak mata? Supaya manusia sadar. Inilah setinggi-tinggi iman. Kalau dia merasa ditatap, ditengok oleh Allah,
seperti itu pengawasan, Pak. Cobalah nanti orang pusat datang ke kabupaten, akan ada pengawasan tanggal 3 Januari umpamanya. Insya Allah mulai malam ini kita nak pulang lagi, Pak. Siapkan semua laporan. Kenapa? Akan turun pengawasan. Coba kalau itu tertanam, iman masalahnya satu. Yang kedua, yang terakhir, wattaqau, takwa. Apa itu takwa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa kata Allah dengan sebenar-benarnya, bahkan dikaitkan dengan kematian. Jangan sampai kamu mati kata Allah sebelum engkau menjadi seorang muslim. Muslim yang mana? Muslim yang bertakwa. Kalau soal muslim, semua awak pun matinya, Pak, dalam keadaan Islam. Ya enggak? Kalau tidak awak keluar dari agama ini. Cuman muslimnya muslim mana? Muslim yang bertakwa. Oh, para sahabat saja saling menasihati masalah takwa. Abu Bakar memberikan nasihat kepada Umar supaya bertakwa. Umar memberikan nasihat kepada anaknya supaya bertakwa. Padahal orang-orang ini, Pak, dijamin masuk surga. Abu Bakar itu kurang apa takwanya? Kan itu ayat yang dibacakan oleh Qori tadi. Surga diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Orang takwa ini insya Allah kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2. Lagi, 1, 2.